Selamat malam, perkenalkan nama saya Devira Nur Fatima dengan NPM 240301020511. Pada malam hari ini saya akan sedikit memaparkan mengenai kepemimpinan dalam organisasi yang merupakan topik dari sesi 10 untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah praktik perilaku organisasi. Next. Adapun submateri yang akan dipaparkan pada malam ini, yang pertama mengenai definisi kepemimpinan, kemudian definisi organisasi, kepemimpinan dalam organisasi, dan yang terakhir kesimpulan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah proses mempengaruhi dan juga mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun definisi dari kepemimpinan adalah menurut Ivan Sevis dan Matheson 2008, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memakai pengaruh dalam lingkungan atau situasi organisasi untuk menghasilkan efek yang berarti dan juga berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan tertentu. Lanjut, terdapat 3 tipe kepemimpinan menurut Levin dan White. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan demokratis, yaitu tipe yang memandang bahwa setiap manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri dan juga berusaha untuk memberikan kesempatan pada anggota untuk tumbuh dan juga berkembang serta bertindak sendiri dalam membuat keputusan. Jadi untuk tipe kepemimpinan demokratis ini biasanya dilakukan secara demokrasi bersama anggotanya untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu yang kedua, ada tipe otoriter, di mana tipe ini kepemimpinan biasanya tidak menghendaki partisipasi anggota, karena tugas dan juga prosedur telah ditekankan oleh pemimpin, sehingga pemimpin memiliki kendali penuh atas keputusan tersebut. Lalu yang ketiga, tipe laissez-faire atau liberal adalah tipe kepemimpinan yang menekankan pada pengabaian untuk kepentingan bersama. Jadi pemimpin ini tidak mengarahkan dan juga tidak memberikan perintah untuk pengambilan keputusan, sehingga anggotanya juga dapat menentukan pilihannya masing-masing untuk mencapai tujuan. Fungsi pemimpin dalam pengambilan keputusan ada 2. Yang pertama adalah fungsi yang berkaitan dengan tugas yang disebut fungsi pemecahan masalah, dan yang kedua adalah fungsi pemeliharaan kelompok yang disebut sebagai fungsi sosial. Lalu ada definisi organisasi. Menurut Langton et al. Tahun 2013, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Adapun tujuan organisasi yang pertama adalah sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan juga efisien. Yang kedua, tujuan organisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan juga sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga adalah sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Yang keempat, organisasi ini berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, organisasi ditujukan sebagai wadah untuk menambah pergaulan dan juga memanfaatkan waktu luang yang baik. Adapun kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan juga memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari konflik itu sendiri. Jadi dalam konflik, pemimpin itu dituntut untuk melihat permasalahan secara dingin. Dalam penyelesaian konflik, pemimpin harus mempunyai sikap empati dan juga adil. Artinya, pemimpin harus mengetahui apa yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat, tetapi bukan berarti pemimpin tersebut setuju terhadap apa yang dirasakan oleh orang-orang yang terlibatnya. Namun, di sini adil
juga artinya adalah tidak ada pihak yang merasa direndahkan atau diabaikan oleh pemimpin tersebut. Jadi pemimpin harus mencari temuan-temuan fakta, penelusuran bersama, dan juga melakukan penelusuran bersama sejauh mungkin dalam pemecahan masalah yang masuk di akal, sehingga membuka pintu menuju hal yang konstruktif. Lalu ada fungsi pemimpin dalam organisasi, ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga menggerakkan anggota, dan yang terakhir melakukan pengawasan. Kesimpulannya, kepemimpinan dalam organisasi ini melibatkan proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan juga memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sehingga fungsi pemimpin dalam organisasi ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan anggotanya, dan juga mengawasi. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih.